teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Roihatul Madinah dengan NIM 2210101124 dari kelas A4 Manajemen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, yang mana ini adalah kesempatan terakhir saya untuk membuat video pada mata kuliah public speaking ini, yaitu adalah UAS atau ulangan akhir semester. Padahal sebelumnya juga saya sering membahas video-video tentang bagaimana cara public speaking yang benar, teknik retorika, teknik humor, dan masih banyak lainnya yang tersedia pada video sebelumnya. Tidak terasa, kali ini merupakan video terakhir saya pada mata kuliah public speaking ini. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview buku yang berjudul Atomic Habits. Nah, apa sih Atomic Habits itu? Dari covernya aja sudah kelihatan sangat menarik ya. Pada font Atomic Habits sendiri, seperti ada atom-atom yang menyatu menjadi satu gitu loh. Pada fontnya itu sudah menggambarkan apa dari isi buku ini yang membuat kita semua tertarik untuk membacanya. Langsung saja ya teman-teman. Pada intinya, buku Atomic Habits ini membahas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, sering kan kita tuh menyepelekan hal-hal yang sepertinya kecil ataupun itu kelihatannya sepele gitu, tapi ternyata hal tersebut akan menentukan masa depan diri kita di masa yang akan mendatang itu jadi seperti apa. Yang kita lakukan hari ini, hal-hal hari ini yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Nah, buku Atomic Habits sendiri tuh sebenarnya dalam versi bahasa Inggris, yang mana pengarangnya itu adalah James Clear yang berasal dari Amerika, namun diterbitkan oleh Gramedia Pustaka dalam versi bahasa Indonesia, yang mana memudahkan kita untuk membaca buku ini dan memahaminya, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan praktis tentang bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat menghasilkan dampak besar dalam hidup. Dengan pendekatan yang berbasis pada ilmu psikologi dan perilaku, buku ini menawarkan strategi untuk membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ayo, siapa di sini yang masih sering banget melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk padahal sudah tahu hal yang kita lakukan itu buruk, tapi berat sekali untuk meninggalkannya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa langsung untuk meninggalkan hal buruk di satu waktu atau seketika. Kita biasanya memulai dari hal-hal kecil untuk meninggalkan hal buruk tersebut. Sedikit demi sedikit kita meninggalkannya, sehingga kita bisa benar-benar meninggalkan hal buruk yang seharusnya tidak kita lakukan. Konsep utama atau kebiasaan atom, James Clear memperkenalkan istilah kebiasaan atom yang merujuk pada perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia berargumen bahwa setiap kebiasaan, meskipun tampak sepele, memiliki efek akumulatif yang signifikan dalam jangka panjang. Misalnya, melakukan 2 push-up setiap hari atau bangun 5 menit lebih awal dapat menjadi langkah awal menuju perubahan besar. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa perubahan-perubahan kecil itu akan berdampak besar bagi kita ke depannya mau seperti apa dan mau menjadi orang yang bagaimana. Adapun 4 kaidah perubahan kebiasaan, James Clear menjelaskan 4 kaidah baik untuk membentuk kebiasaan yang positif, yaitu yang pertama, jadikan terlihat. Buat kebiasaan positif mudah dikenali dalam lingkungan sehari-hari. Serta jadikan menarik. Temukan cara untuk membuat kebiasaan tersebut menarik agar lebih memotivasi. Semisal kita ingin belajar sambil mendengarkan musik. Nah, dengan musik yang kita sukai, kebiasaan tersebut akan menjadi menarik karena kita bisa belajar sambil bernyanyi dengan musik-musik sesuai dengan hobi kita atau sesuai genre yang kita cintai. Jadikannya mudah, sesederhanakan proses untuk mulai kebiasaan baru sehingga tidak terasa berat.
Kemudian jadikan memuaskan, berikan reward atau penghargaan setelah melakukan kebiasaan baik agar semakin termotivasi. Nah, semisal nih, pada semester ini kita menargetkan untuk mendapatkan IPK di atas 3,5. Setelah kita berhasil menembus IPK 3,5 ini, kita juga dapat memberikan reward atau hal-hal yang kita sukai seperti itu. Sehingga reward tersebut akan memotivasi kita untuk menuju hal tersebut. Tidak semata-mata karena reward, namun kita juga mendengar sehingga kita bisa menggunakan reward sebagai acuan kita supaya kita termotivasi untuk mendapatkan IPK di atas 3,5 tadi. Kita juga mendapatkan rewardnya, kita juga mendapatkan hal positif yaitu berupa IPK di atas 3,5. Jadi kita tidak semata-mata menghabiskan uang untuk membeli barang, tetapi kita menjadikan barang tersebut sebagai reward. Juga terdapat hal positif yang telah kita ambil, yaitu mendapatkan IPK yang dengan nilai tinggi. Sebaliknya, untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita juga bisa menjadikan tidak terlihat. Kurangi paparan terhadap pemicu kebiasaan buruk. Temukan alasan untuk tidak melanjutkan kebiasaan buruk tersebut. Jadikan buat proses untuk melakukan kebiasaan buruk menjadi lebih rumit. Serta berikan konsekuensi negatif setelah melakukan kebiasaan buruk. Nah, hal ini seperti sebaliknya. Apabila kita telah melakukan kebiasaan buruk maupun disengaja ataupun tidak, kita bisa memberikan konsekuensi terhadap diri kita sendiri. Itu bentuk hukuman atau bisa menjadi kita buat mikir-mikir kalau ingin melakukan kebiasaan buruk tersebut. Salah satu poin penting yang ditekankan James Clear adalah pentingnya mengubah identitas diri. Apakah yang dimaksud mengubah identitas diri itu mengubah nama kita, mengubah tempat tinggal kita? Bukan ya guys. Jadi mengubah identitas diri itu seperti untuk membangun kebiasaan baik. Seseorang harus melihat dirinya sebagai orang yang memiliki identitas tersebut. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi penulis, ia harus mulai menulis secara teratur dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang penulis. Di sini dia akan termotivasi untuk memulai nulis karena dia sudah membranding dirinya tuh sebagai penulis. Gitu loh. Selanjutnya yaitu konsistensi dan sistem. Clear menekankan bahwa kunci sukses dalam membentuk kebiasaan adalah konsistensi. Siapa nih yang di sini masih sering malas-malasan untuk melakukan hal-hal baik dengan konsisten? Tentunya termasuk saya sendiri ya guys. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama merubah kebiasaan buruk tuh dihilangkan. Dengan membaca buku ini tuh saya sedikit termotivasi untuk menjadikan diri saya sendiri tuh lebih baik. Jadi di sini saya ngomong bukan berarti saya sudah sempurna atau bukan. Ini juga menyatakan bahwa masalah dalam mengubah kebiasaan seringkali terletak pada sistem yang kita gunakan, bukan pada kemauan individu. Nah, itu tadi termasuk gambaran umum atau poin-poin penting yang ada dalam buku Atomic Habits sendiri. Di sini saya akan meng-highlight cuma beberapa saja yang menurut saya tuh nggak kalah penting, yaitu pada halaman 35 dari buku Atomic Habits berfokus pada pentingnya konsistensi dalam membangun kebiasaan. Berikut adalah highlight dari materi tersebut, yaitu kekuatan perubahan kecil. Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Ia menggunakan analogi pemahat batu yang harus memukul batu ratusan kali sebelum terlihat perubahan, menggambarkan betapa pentingnya ketekunan. Nah, pemahat batu tuh dia memahatnya tuh dari sedikit demi sedikit sehingga bisa menjadi ukiran yang luar biasa dan memiliki seni yang mahal. Nah, dari situlah analoginya muncul. Kemudian identitas dan kebiasaan. Di halaman ini James Clear juga membahas bagaimana kebiasaan kita mencerminkan identitas kita. Mengubah kebiasaan berarti merubah cara kita melihat diri sendiri. Nah, jadi konsistensi itu sangat penting dilakukan untuk kita apabila ingin mewujudkan hal-hal besar di depan sana. Mungkin hal-hal kecil yang dilakukan hari ini tuh
Terlihat sepele, namun pada akhirnya akan menjadi hal luar biasa. Konsistensi yang kecil atau sedikit demi sedikit lebih berarti daripada hal besar yang dilakukan, namun setelah itu tidak pernah dilakukannya lagi. Selanjutnya, saya meng-highlight pada halaman 51, yaitu membahas konsep penting terkait perubahan kebiasaan dengan penekanan pada teknik dan strategi praktis. Berikut adalah highlightnya. Clear memperkenalkan aturan 2 menit yang menyarankan agar kita memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya membutuhkan waktu 2 menit. Misalnya, jika seseorang ingin mulai berolahraga, ia dapat memulai dengan hanya melakukan 2 menit latihan. Ini membantu mengurangi hambatan awal dan membangun momentum. Dengan 2 menit tuh, apabila kita memulai kan pasti tidak merasa keberatan. Gak apa-apa lah, 2 menit aja saya lakuin dah. Apabila dilakukan setiap hari, hal tersebut akan berdampak positif bagi tubuh kita yang lama-lama menjadi kebiasaan kita berolahraga, yaitu kekuatan lingkungan. Menekankan pentingnya merancang lingkungan yang mendukung kebiasaan positif. Lingkungan yang baik dapat memudahkan kita untuk melakukan kebiasaan yang diinginkan dan menghindari godaan dari kebiasaan buruk. Jika seseorang ingin makan lebih sehat, menempatkan buah-buahan di tempat yang terlihat dan dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengkonsumsinya. Nah, daripada kita membeli jajan-jajanan micin tuh yang biasanya sangat menggoda bagi gizi, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan dan kita letakkan pada posisi yang terlihat oleh mata kita, sehingga kita akan tergerak makan buah-buahan yang sehat tersebut. Nah, jadi Clear menjelaskan bagaimana pemicu atau rangsangan dapat mempengaruhi kebiasaan kita. Ia mengajak pembaca untuk mengidentifikasi pemicu yang tidak sehat dan menggantinya dengan pemicu yang lebih positif. Misalnya, jika seseorang terbiasa merokok saat stres, ia bisa mencari alternatif seperti berjalan-jalan atau meditasi ketika merasa tertekan. Pentingnya pelacakan kebiasaan. Di halaman ini juga dibahas tentang pentingnya melacak kemajuan kebiasaan kita. Dengan mencatat dan memvisualisasikan progres, kita dapat lebih mudah melihat pola yang membantu atau menghambat keberhasilan kita. Pelacakan ini juga berfungsi sebagai motivasi tambahan untuk terus melanjutkan kebiasaan baik. Konsistensi sebagai kunci. Di mana-mana itu emang konsistensi itu kuncinya, guys. Clear menegaskan bahwa konsistensi dalam melakukan kebiasaan kecil setiap hari adalah kunci untuk mencapai perubahan besar. Di halaman ini dibahas lagi, di halamannya tadi dibahas lagi. Pokoknya konsistensi memang sepenting itu, guys. Ia menyebutkan bahwa meskipun hasil mungkin tidak langsung terlihat, akumulasi dari tindakan kecil akan menghasilkan dampak signifikan seiring waktu. Nah, pada dasarnya buku ini menjelaskan bagaimana kita yang ingin mewujudkan impian atau menuju hal-hal yang ingin kita capai, tetapi kita bingung melakukannya dari mana. Kita tuh mau memulainya masih bingung, goals itu tuh sangat besar, tetapi kita harus mulainya dari mana? Nah, kita bisa memulai kebiasaan-kebiasaan kecil atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah sering kita lakukan. Dengan membaca buku ini, teman-teman bisa termotivasi dan bisa tahu apa yang harus Anda lakukan seperti itu. Dan saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Rismita Kustanti yang sudah mengajar public speaking pada semester 5 ini, dan di sini saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua. Juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau terdapat kata-kata yang terkadang belibet. Dengan keterbatasan saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari video ini, wallahu muwaffiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.